Saat tiba di Jepang, Yasuke pun langsung menjadi pusat perhatian, karena masyarakat Jepang kala itu masih asing dengan orang berkulit hitam. Dengan cepat ia menjadi bahan perbincangan di Jepang kala itu. Banyak orang Jepang kala itu berbondong-bondong menerobos masuk ke dalam gereja di mana Yasuke tinggal, hanya karena rasa penasaran. Hingga kabar ini didengar oleh Oda Nobunaga, dan meminta ia hadir ke hadapannya secara langsung. Keinginannya untuk melihat pria berkulit hitam dan bertubuh besar itu pun direspon langsung oleh Yasuke, dengan mendatangi Oda Nobunaga. Hello there, selamat datang di Enigma Hitam. Samurai dalam kamus berarti adalah bangsawan militer yang mendukung para daimyo atau shogun yang berkuasa kala itu di Jepang. Mereka yang berkuasa dapat merekrut seseorang yang ahli dalam menggunakan pedang kasek yang disebut katana. Samurai identik dengan aturan yang mereka sebut sebagai Bushido. Bahkan ideologi ini masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di Jepang hingga kini. Namun istilah yang lebih tepat adalah Bushi, yang berarti orang bersenjata pada zaman Edo. Samurai berbeda dengan Ashigaru, di mana Ashigaru dapat dikatakan mereka yang terpaksa mengikuti wajib militer bagi para penguasa. Tidak jarang kala itu, perjuangan mereka mempertaruhkan nyawa hanya dibayar rendah atau dari rampasan perang saja. Namun berbicara mengenai samurai, kita pasti memikirkan hanya penduduk asli Jepang yang dapat menyandang gelar tersebut dan berjuang pada zaman itu. Sejarah mencatat satu orang yang berbeda dari samurai secara tampilan. Pada umumnya, ia adalah Yasuke, sang samurai berkulit hitam. Ini mungkin terdengar sangat tak biasa, terutama dengan memikirkan bagaimana bisa seseorang keturunan Afrika hadir di Jepang dan menjadi samurai di sana. Dengan tampilannya yang sangat berbeda dari kebanyakan orang di negeri Sakura kala itu, ia terlihat sangat mencolok dan menjadi pusat perhatian, terutama bagi Oda Nobunaga, salah satu daimyo dari Ohara dan penguasa klan Oda. Menurut catatan sejarah, Yasuke merupakan keturunan Portugis Mozambik. Namun hal ini sulit untuk dibuktikan, karena kurangnya catatan mengenai Yasuke. Hal yang cukup masuk akal adalah Yasuke datang ke negara Jepang kala itu, ialah sebagai anak buah kapal atau seorang budak yang kala itu bukan hal yang tak biasa. Teori lainnya Yasuke adalah warga kenegaraan Ethiopia yang menempati daerah India atau Pakistan. Mereka dikenal dengan nama suku Habsyi. Orang Portugis memanggil suku tersebut dengan nama Capri, yang artinya kurang lebih adalah prajurit yang kuat dan tangguh. Namun jika kita mengambil teori berdasarkan ukuran tubuhnya, Yasuke bisa saja berasal dari Sudan atau suku Dinka, yang dikenal memiliki proporsi tubuh yang di atas rata-rata. Karena suku Dinka merupakan suku paling tinggi di antara penduduk Afrika lainnya. Meski begitu, teori ini tidak cukup kuat, karena suku Dinka memiliki pola ukiran pada wajahnya. Yasuke diperkirakan tiba di Jepang pada tahun 1579, bersama dengan seorang misionaris dari Italia, Alessandro Falegnano. Saat tiba di Jepang, Yasuke pun langsung menjadi pusat perhatian karena masyarakat Jepang kala itu masih asing dengan orang berkulit hitam. Dengan cepat ia menjadi bahan perbincangan di Jepang kala itu. Banyak orang Jepang kala itu berbondong-bondong menerobos masuk ke dalam gereja, di mana Yasuke tinggal, hanya karena rasa penasaran. Hingga kabar ini didengar oleh Oda Nobunaga, dan meminta ia hadir ke hadapannya secara langsung. Keinginannya untuk melihat pria berkulit hitam dan bertubuh besar itu pun direspon langsung oleh Yasuke, dengan mendatangi Oda Nobunaga. Oda Nobunaga sendiri merasa janggal dengan kulit Yasuke. Merasa curiga jika kulitnya menghitam akibat tertinta, Yasuke pun diminta untuk menanggalkan pakaiannya, dan memerintahkan ia untuk dibersihkan dengan air dan sabun. Berharap tinta tersebut dapat luntur. Rasa tertarik dengan tampilan Yasuke serta kekuatan fisiknya, Oda Nobunaga bahkan menyuruh keponakannya untuk memberikan Yasuke uang. Yasuke kala itu kerap berpergian bersama para misionaris selama ia di Jepang. Hingga Oda Nobunaga menawarkannya untuk menjadi pengikutnya di klan Oda. Hingga di sini, kita dapat berasumsi bahwa Yasuke dapat berbicara bahasa Jepang, atau setidaknya memahami untuk sekedar berkomunikasi. Keahlian ini juga ia manfaatkan sebagai cara untuk menyebarkan agama Kristiani selama perjalanan bersama para misionaris. Oda Nobunaga sangat tertarik dengannya. Dikatakan Nobunaga senang berbicara dengan Yasuke, bahkan memberikan katana miliknya sendiri dan mengajarkan menggunakannya.
Setelah pertempuran Temokuzan, di mana klan Oda bersama tangan kanan kepercayaannya, Tokugawa Ieyasu, berhasil mengalahkan klan Takeda. Pada pertempuran itu, Yasuke dilibatkan sebagai pengawas bagi wilayah lawan. Pada pertempuran inilah pertama kali Yasuke bertemu Tokugawa Ieyasu. Ia menggambarkan fisik Yasuke setinggi hampir 2 meter, dengan kulit hitam seperti arang. Namun peristiwa yang memutar roda sejarah Jepang kala itu terjadi. Nobunaga terkepung oleh pemberontak dan kobaran api, hingga ia memutuskan melakukan seppuku. Peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Agechi Mitsuhide di kuil Honnoji berhasil. Dikatakan Yasuke hadir pada pertempuran itu, melawan pemberontakan yang dilakukan oleh Mitsuhide. Yasuke melarikan diri dari Honnoji, dan kembali pada Oda Nobutada. Ia merupakan putra dari Oda Nobunaga. Merasa gagal melindungi tuanya, ia memutuskan bergabung bersama Nobutada, melindungi serangan dari Mitsuhide. Yasuke bertarung habis-habisan melawan gempuran pasukan Mitsuhide. Namun pada akhirnya ia terpojok. Nobutada yang kalah oleh pasukan Mitsuhide dipaksa melakukan seppuku. Yasuke yang saat itu bersama pasukan Nobutada melawan pasukan Mitsuhide pun kewalahan. Ia kemudian diserahkan ke hadapan Mitsuhide, di mana ia sekali lagi digambarkan bukan manusia biasa oleh Mitsuhide Akechi, namun lebih menyerupai binatang buas. Karena ia bukan berasal dari negeri itu, ia pun dikembalikan ke gereja di Kyoto. Perjalanan Yasuke menjadi seorang samurai memanglah tidak terlalu panjang. Dari menjadi seorang budak, menjadi rohaniawan, hingga diangkat menjadi samurai. Hingga di sini catatan tentang Yasuke kabur. Ada yang mengatakan ia menghabiskan hidupnya mengabdi menjadi seorang misionaris. Ada juga teori yang mengatakan ia terbunuh saat pertempuran melindungi kastil bersama pasukan Nobutada. Dari kisahnya melahirkan berbagai inspirasi, seperti film animasi Afro Samurai dan video game Nioh. Cukup sekian video kali ini. Dukung terus kanal ini dengan berikan like dan subscribe kalian. Sampai jumpa.